Ya, so kita sekali lagi ya, ini adalah kitab Amos dan kita di dalam seri introduksi Perjanjian Lama ini kan kita menekankan profil teologi ya daripada kitab-kitab tersebut. Ini sifatnya introduksi saja, jadi untuk penggalian lebih lanjut tentu selalu akan diperlukan ya untuk pembacaan yang lebih detail, tapi paling nggak kita bisa membicarakan profil teologi yang paling dasar, yang paling basic ya di dalam hal ini ya, dari kitab Amos ya. Saya mengikuti ini literatur dari Jan Christian Gertz ya, ini adalah dulu waktu saya studi di Heidelberg, dia adalah salah satu profesor dalam Perjanjian Lama, dan dia bersama dengan rekan-rekan yang lain dia menulis ini ya buku buku bahasa Jerman itu Grundinformation namanya ya, informasi dasar ya untuk Perjanjian Lama, dan di situ ada bagian di setiap kitab dibicarakan tentang teologinya gitu. Nah, waktu kita bicara tentang kitab Amos ini ada sebetulnya secara dasar ada dua saja. Yang pertama yaitu judgment prophecy ya, judgment prophecy. Yang kedua adalah social critics ya, dua ini ya, nubuatan penghakiman, dan yang kedua adalah kritik sosial. Ini adalah profil yang sangat penting di dalam kitab Amos. Nah, kita membaca beberapa ayat ya, itu judgment prophecies itu sudah bisa mendapatkan di dalam kitab Amos, itu hadir di dalam apa yang disebut di dalam istilah teknisnya itu ini ya, dengan judgment doxologies ya. Judgment doxologies. Mari kita membaca misalnya ya di dalam Amos pasal yang pertama ya. Amos pasal yang pertama ada beberapa ayat, ini pertama, ayat yang kedua. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Lalu terus kemudian 4 ayat 13, sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi Tuhan. Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi sudah melihat di sini ada serta nuansa apa ya, ada aspek doksologi ya, tapi doksologi yang isinya itu bicara tentang penghakiman yang dilakukan oleh Allah ya. Mungkin kita membaca satu lagi deh, ayat yang pasal 9 ayat ke-5 dan seterusnya, tapi kita membaca mungkin 5 dan 6 saja gitu. Amos pasal 9 ayat 5 dan 6. Tuhan Allah semesta alam lah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung. Ini ya, ini kan satu sisi ada aspek doksologinya karena Tuhan lah yang melakukan ini, tapi juga ada judgment ya di situ ya. Ini bukan menyentuh di dalam pengertian universal menyentuh, tapi menyentuh di sini maksudnya menyentuh di dalam pengertian God's visitation yang mendatangkan bencana sehingga penduduknya itu berkabung. Seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya ya. Jadi sudah melihat di sini penekanan daripada doksologi ini ya, menyatakan bahwa Tuhan dengan kuasanya, dialah yang mendatangkan penghakiman, ya, mendatangkan penghakiman. Yang penting, ini apa? Mungkin pertanyaan, ya kenapa dihakimi gitu ya? Kenapa sih dihakimi? Kesalahannya apa gitu? Nah, kalau sudah membaca di dalam kitab Amos ya, maka kritiknya itu adalah ini kritik kehidupan sosial dan juga ada kritik di dalam kehidupan beribadah. Ya. Dan ini dua hal ini tidak terpisah, Sekali lagi ya. Sosial kritik ya, kritik sosial dan kritik ibadah ya, kritik kehidupan beribadah. Dua hal ini ya kalau di dalam kitab Amos itu ini tentu saja berbeda ya, tapi ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Maksudnya Israel itu dihakimi oleh Tuhan karena mereka ini sudah melakukan kesalahan tidak secara tanggung jawab sosial ya, mereka. Nanti kita baca ya, saya ada ayat-ayat juga tentang ini gitu. Ada kejahatan sosial yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan sehingga Israel akhirnya tidak lagi mampu ya. Bahkan meskipun mereka memiliki institusi-institusi kultik ini ya, institusi-institusi ibadah, tempel gitu ya,
Mereka nggak lagi mampu untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah menolak, ya, Allah menolak kontak dengan umatnya. Mengapa sih? Ya karena mereka melakukan ketidakadilan sosial. Nah, saya ini kita mesti ini ya, saya nggak terlalu cepat mengatakan pokoknya any kind of khotbah yang berbau tentang tanggung jawab sosial. Lalu terus kemudian kita langsung, oh itu social gospel gitu misalnya, ya, itu Injil sosial, itu bukan Injil yang sejati. Injil yang sejati cuma ngurusin keselamatan jiwa manusia ya yang ditebus masuk surga gitu misalnya ya. Tapi terus kemudian kalau membicarakan ada dimensi sosial langsung dituduh, oh ini adalah pengajaran social gospel. Saudara, kalau kita berpikirnya sempit seperti ini ya, maka ya nggak ada tempat kali ya untuk kitab Amos gitu, karena kitab Amos sangat mengurusin urusan ketidakadilan sosial gitu. Justru kita berpikir terbalik, Injil yang sejati itu ada dimensi sosial. Bahkan di dalam Amos ya kita bisa membaca bahwa kegagalan di dalam aspek tanggung jawab sosial ini ya, ini berakibat kepada penolakan Tuhan terhadap ibadah kita gitu. Nggak main-main ya saudara. Saudara nggak bisa beribadah kepada Tuhan, tapi terus kemudian kita melakukan ketidakadilan sosial. Kita menekan mereka yang lemah misalnya. Kita mengorbankan mereka yang kecil. Gitu. Kita membangun worldview elitisme, di mana petinggi-petinggi saja yang diprotek, diselamatkan, dan dilindungi dan sebagainya. Terus kemudian rakyat kecil, ya, orang-orang sederhana selalu yang dikorbankan, ya. Selalu yang dijadikan tumbal gitu misalnya ya, seperti orang di Indonesia suka mengatakan ini ya, hukum bisa tajam untuk rakyat kecil, tapi begitu ketemu orang-orang elit, pejabat-pejabat, langsung bisa jadi tumpul. Mereka mau salah seperti apapun bisa ada penjelasannya sampai akhirnya mereka menjadi benar gitu ya, sampai mereka terus kemudian ya bisa diaturlah kesalahan ini dianggap kecil dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mereka adalah petinggi-petinggi penting. Nah inilah saya, ini gambaran seperti ini ya, ketidakadilan sosial. Tuhan itu bukan Tuhan yang melihat muka, saya. Kita ini nggak mengerti Injil kalau kita mengaku sudah ditebus oleh Kristus, tapi kita ternyata di dalam kehidupan kita masih seperti orang dunia yang nggak mengenal Kristus, yaitu kita masih melihat muka, gitu ya, suka mengorbankan orang kecil, ya. Lalu terus kemudian kita hanya memperhatikan mereka yang ada di atas, ya, mereka yang elit, mereka yang pejabat-pejabat, yang powerful dan sebagainya. Itu Tuhan nggak akan mendengar ibadah kita, gitu. Itu jelas sekali dikatakan di dalam kitab Amos. Dan ini serius ya, karena kalau sudah melihat kitab Amos ini sebetulnya, maksudnya di dalam perspektif, at least menurut ini ya, beberapa scholars gitu, mereka lebih percaya kitab ini ya, sebetulnya di dalam original konteksnya itu bukan bertujuan untuk membawa umat Israel ini bertobat, bukan gitu, tapi lebih menyatakan kesalahannya apa gitu. Sudah nggak ada lagi ini sebetulnya itu ya, kemungkinan untuk bertobat. Ini judgment sudah diberikan, sudah pasti ya. Dan hanya mau menyatakan kenapa akhirnya ya Israel itu masuk kepada pembuangan. Kenapa Israel akhirnya dibuang oleh Tuhan ya. Jadi di sini di dalam original konteks ya, kita masih mengatakan di dalam original konteks ya. Ini bahasa Jerman pakai istilah Schuldaufweis ya. Penyataan kesalahan. Jadi Tuhan itu menyatakan kenapa akhirnya Tuhan itu murka. Dan bahwa murka dan penghakimannya itu tidak mungkin bisa digagalkan. Kenapa? Ya karena kesalahan Israel, ya karena kesalahan dan dosa-dosa Israel. Nah, maka kitab Amos ini menyatakan hal tersebut. Ya. Schuldaufweis, ya, penyataan kesalahan, penyataan dosa, dan juga sekaligus bersamaan dengan itu dinyatakan juga saya nggak mau pakai istilah failure ya. Kalau failure nanti saudara salah mengerti ya. Di dalam bahasa Jermannya itu pakai istilah Erfolglosigkeit ya. Erfolg itu sukses, Erfolglos itu ya successless gitu ya, ketidakberhasilan ya. Lalu Erfolglosigkeit ya berarti ketidakberhasilan gitu ya. Tapi ini Erfolglos bukan di dalam pengertian karena kegagalan di dalam arti ketidaktaatan nabi-nabi, bukan. Tapi bahwa nabi-nabi ini sudah memberitakan berita pertobatan tapi nggak digubris. Mereka anggap sepi gitu ya. Panggilan untuk repent, panggilan untuk bertobat, itu ditolak gitu.
Jadi di sini digambarkan seperti ini bangsa yang benar-benar tegar tengkuk gitu ya. Kalau sudah baca di dalam Yesaya misalnya, Yesaya itu kan diberikan diberikan tugas oleh Tuhan sendiri ya. Tuhan mengatakan kamu tetap perlu memberitakan firman, tapi orang-orang ini mereka akan mendengar tapi nggak mendengar, melihat tapi nggak melihat ya. Ada motif hardening, jadi seperti kayak sia-sia gitu ya. Kesia-siaan pemberitaan daripada Yesaya. Nah, Amos ini ada kemiripan seperti itu, saya. Kalau saudara membaca di sini ya, ini kalimat-kalimat penghakiman diberitakan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang bertobat sih. Gitu. Ini nabi-nabi ini air foreclose ya. Di dalam arti ya, bukan karena mereka fails, bukan karena mereka gagal, bukan karena mereka tidak taat, bukan ya saya. Mereka taat kepada Tuhan, mereka memberitakan berita seruan pertobatan, tapi nggak ditanggapi oleh Israel ya. Sehingga apa saya? Sehingga penghakiman itu waktu datang ya, itu begitu pasti dan nggak bisa digagalkan pun ya, karena Tuhan sudah mengatakannya. Dan dengan kata lain saya, ini primarily ya, secara utama kitab Amos ini bukan mempunyai agenda etis ya, maksudnya membawa kepada pertobatan, tapi lebih mempunyai agenda hermeneutis ya, untuk menafsir ya. Impetusnya itu bukan impetus etikal, tapi impetus hermeneutik. Maksudnya apa sih? Maksudnya melalui pembacaan kitab Amos, orang Israel itu bisa mengerti sejarah mereka sendiri. Kenapa mereka itu akhirnya dibuang oleh Tuhan? Kenapa Tuhan akhirnya menyatakan murkanya? Ya, jadi ini prinsip hermeneutik yang dikatakan gitu ya. Nah, tentu saja waktu di dalam pembacaan-pembacaan berikutnya, ya, di dalam pembacaan-pembacaan apa yang akan datang, tentu ya ini impetusnya bisa mencakup aspek etis di dalam arti kitab Amos bisa dibaca, termasuk untuk saudari dan saya sekarang gitu ya, termasuk untuk kita, kitab Amos. Nah, kalau kita membuka diri kita untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, kitab Amos ini memiliki dimensi etis, maksudnya mengajak kita untuk bertobat ya. Ini adalah kitab yang memberikan kepada kita peringatan supaya kita tidak dihakimi oleh Tuhan, supaya kita jangan dihukum, tentu ya, tapi itu pembacaan belakangan ya. Tapi menurut beberapa scholars di dalam konteks aslinya, ini sebetulnya fungsinya lebih bersifat hermeneutik ya. Ini fungsinya lebih merupakan satu penjelasan mengapa akhirnya Israel itu mengalami murka Tuhan yang sedemikian. Mengapa? Ya karena ketidaktaatan mereka waktu nabi-nabi itu memberitakan, menegur ya, memberikan kritik sosial, tapi mereka tidak mengindahkannya ya. Mereka menganggap sepi, mereka terus di dalam ketidakadilan sosial yang mereka lakukan, ya. Terus bersikeras berada di sana. Akhirnya penghakiman Tuhan itu harus dinyatakan, ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Gitu. Nah, sudah perhatikan ini Amos ini ada keunikannya saya, karena dia ini adalah nabi, tapi bukan di dalam pengertian yang ini kan termasuk nabi-nabi kecil gitu kan, minor prophets ya, betul sih ini ya. Amos itu termasuk minor prophets ya, dia adalah nabi-nabi kecil gitu ya, yang tulisannya lebih pendek daripada nabi-nabi besar gitu, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Tetapi pengertian nabi ini bukan dalam arti yang tradisional pada saat itu ya. Nah, kita bisa membaca misalnya ya di dalam Amos pasal 7. Saya membaca Amos pasal yang ke-7 ya. Amos pasal yang ke-7. Sudah bisa membaca bersama dengan saya ayat yang ke-12 sampai 15 ya. Saya bacakan. Maksudnya bahwa Amos itu bukan nabi dalam pengertian tradisional ya. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Selain untuk menyatakan tentu saja main poinnya adalah bahwa Amos itu ini ya disuruh oleh Tuhan, bahwa dia bukan karena hobi suka mengatakan kalimat-kalimat penghakiman ya, bukan lah ya. Tapi bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerukan kalimat-kalimat penghakiman seperti ini ya. Selain itu adalah main pointnya. Tapi saudara juga bisa membaca di sini ya bahwa dia ini bukan nabi di dalam pengertian
yang tradisional. Aku ini bukan nabi, aku ini tidak termasuk golongan nabi. Maksudnya apa sih, dia bilang dia bukan nabi ini? Di dalam pengertian apa? Nah, saudara, kita mesti tahu ya, di dalam konteks pada saat itu disebut nabi, itu adalah mereka yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk melayani di court ya, di royal court ya, di istana kerajaan gitu, atau di temple atau di temple gitu. Nah, ini disebut nabi ya. Tetapi kalau kita melihat kehidupan daripada Amos ini independen daripada itu. Dia itu nggak terikat ya. Nah, ini ada certain independency ya, daripada baik royal court maupun juga ini temple gitu. Nah, tentu kita bukan mengatakan ini ya, semua orang yang connected dengan temple pasti akan keliru, bukan itu. Tapi begini, waktu dikatakan Amos itu bukan nabi yang terikat kepada either temple ya, entah itu Bethel Yerusalem atau royal court gitu ya, entah yang utara atau yang selatan gitu. Itu berarti dia waktu memberitakan penghakiman ya, ini dia ada keberanian ya, yang dari Tuhan, dia ada courage untuk mengatakan kalimat-kalimat profetik, meskipun itu tidak menyenangkan, meskipun itu adalah kalimat-kalimat penghakiman, ya, tapi dia bebas untuk mengatakan itu, karena dia tidak terikat. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya, ya, mungkin ini saudara dan saya lah katakan ya, saya misalnya terikat gitu ya dengan gereja tertentu gitu ya, saudara mungkin yang mendengar di sini juga terikat kan gereja tertentu, mungkin saudara juga adalah hamba Tuhan seperti saya gitu ya. Bagaimana? Apakah kita nggak bisa mengatakan kalimat profetik? Tentu saja bisa juga gitu ya, mempunyai fungsi profetik. Tapi gini ya, kita mesti berhati-hati ya, supaya kita tidak terikat dengan organisasi di mana kita bekerja sampai akhirnya membuat khotbah kita itu lumpuh. Ya, nggak ada aspek profetiknya lagi. Kita nggak berani gitu. Karena apa? Oh, karena ini kalau ngomong kayak gini ntar bisa menyinggung petinggi gereja. Ini jangan gitu ya. Jangan ngomong kayak begini ya. Ini nanti bahaya gitu ya. Kita mendingan kritik gereja lain aja gitu misalnya ya, jangan kritik urusan gereja sendiri gitu misalnya kan ya. Ya kalau kayak gini, I think khotbah kita nggak akan ada kekuatan profetik ya. Kita akan menjadi orang yang memuji-muji diri sendiri nanti akhirnya gitu. Kita nggak berani menegur dosa ya. Kita akan menjadi orang yang lebih merupakan penjilat-penjilat manusia gitu. Dan indeed kalau sudah baca di dalam Perjanjian Lama, itu ada nabi-nabi palsu yang seperti itu ya. Mereka nggak berani bernubuat seperti yang dikatakan oleh Tuhan, mestinya Tuhan mau menegur gitu ya, misalnya mau menegur raja gitu misalnya. Mereka nggak berani gitu. Yang ada adalah mereka mengatakan damai sejahtera gitu ya. Israel baik-baik saja ya. We are doing great ya. We are fine gitu misalnya. Tuhan berkenan kepada kita gitu misalnya. Padahal Tuhan nggak sedang berkenan, Tuhan sedang murka padahal gitu. Tuhan itu sedang mau menegur ya, Tuhan itu menyatakan kehendaknya ya untuk menghakimi, mengoreksi. Tapi nabi-nabi palsu ini nggak berani mengatakan kalimat seperti itu. Mereka mengatakan kalimat yang indah-indah ya, shalom, damai sejahtera ya, kamu nggak kenapa-kenapa, hidupmu oke-oke saja, Tuhan berkenan kepadamu dan sebagainya. Nabi-nabi seperti ini saya nggak mungkin menderita saya. Dia mau kerja di court atau dia di temple, dia akan oke-oke saja. Nggak akan ada orang yang marah kepadanya. Dia nggak akan dibenci ya saya. Dia nggak akan gitu. Orang-orang akan senang kepadanya. Kenapa? Ya, karena dia nggak pernah menegur dosa. Gitu. Perhatikan kehidupan Yesus ya. Kalau sudah mau melihat ini, Amos ini seperti Yesus ya. Yesus ya, sudah melihat ya. Dia juga independen ya, daripada ini bait suci Yerusalem. Gitu. Independen. Dia sang anak Allah. Ya. Dan dia waktu hadir, dia menyatakan the corruption of the temple. Ya. Nggak ada yang despair bagian itu, nggak ada itu. Nggak ada yang di courting. Gitu. Dan Yesus gak takut saya. Yesus bukan cari muka ya. Yesus bukan wah ini bahaya nih kalau saya singgung-singgung orang Farisi terus-menerus ini kacau ini ya. Nanti saya bisa ditangkap, nanti saya kalau disalibkan bagaimana gitu. Oh enggak. Itu bukan Yesus ya. Yesus bukan itu. Yesus memberanikan diri untuk mengatakan kalimat teguran kalau itu memang diperintahkan oleh Bapaknya. Kalau itu dikatakan oleh Bapaknya, dia mengatakannya. Entah itu menyenangkan atau nggak menyenangkan, entah itu politically correct atau nggak politically correct, entah itu institutionally correct atau institutionally incorrect ya, correct incorrect nggak peduli. Pokoknya ini dari Bapaknya, dia mengatakan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita ini pemberitaan kita ya. Sugar coated gitu ya, ada pemanisnya ya, bikin petinggi-petinggi seneng gitu ya, entah petinggi gereja atau petinggi organisasi atau petinggi negara bahkan gitu ya, petinggi
bangsawan, raja-raja dan sebagainya, politically correct gitu ya. Apakah seperti itu khotbah kita? Ya, nggak gampang saya di dalam keadaan seperti ini ya. Dan kalau sudah membaca di dalam Alkitab itu banyak nabi-nabi yang akhirnya dianiaya ya, mereka itu dipinggirkan ya, bahkan sampai dia dibunuh, gitu. Mati martir. Mengapa saya? Ya, karena mereka nggak mau politically correct khotbahnya itu. Kalau mereka mesti menegur, ya mereka menegur gitu. Mereka lebih memilih taat kepada apa yang Tuhan mau sampaikan daripada menyenangkan petinggi-petinggi, entah itu petinggi agama, pemimpin tempel, atau raja-raja. Dan saudara mendapat ini di dalam kehidupan siapa sih? Sekali lagi ya, Yesus Kristus. Lihatlah kehidupan Yesus Kristus. Nggak ada kompromi, nggak ada. Gitu. Tentu, saudara mesti menafsir dengan benar. Ini Yesus bukan sebel ya, Yesus bukan apa ada hatred atau apa grudges gitu ya terhadap orang-orang Farisi karena merasa bagaimana dia kepingin lebih tinggi daripada orang Farisi. Yesus sudah pasti lebih tinggi, saya nggak usah kepingin lebih tinggi. Memang dia lebih tinggi. Dia datang dari atas kok, apa nih mau dikejar lagi gitu ya. Yesus bukan karena insecure dengan orang-orang Farisi, nggak ada sama sekali Yesus insecure, malah orang Farisi yang insecure terhadap Yesus Kristus. Yesus Kristus waktu dia hadir, dia memberitakan perkataan dari Bapaknya itu secara apa adanya. Kalau dia mesti menghibur, ya dia menghibur. Kalau dia mesti menegur, ya dia menegur. Ya. Dan itu sudah bisa baca di dalam kitab Amos. Ya. Kitab Amos ini sebetulnya ini ya Pak, mengingatkan kita kepada sosok Yesus Kristus. Seorang nabi sejati, the prophet ya, the true prophet yang menyatakan kalimat-kalimat teguran itu secara bebas. Ya. Secara independen. Ya. Dia tidak terikat oleh organisasi, nggak terikat oleh royal court, dia nggak terikat oleh istana, dia nggak terikat oleh institusi agama, dia bebas memberitakan kehendak Bapaknya. Ya. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada saudara dan saya kekuatan seperti itu ya di dalam pelayanan kita, gitu sehingga kita ini bukan mencari perkenanan manusia. Apa artinya sih saudara mendapatkan perkenanan manusia, saudara dapat jabatan secure gitu ya, tapi saudara nggak diperkenan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk apa saudara seperti itu gitu? Saudara berusaha untuk menyenangkan petinggi-petinggi, ya saudara dapat promotion, diangkat ya, saudara dapat kenaikan jabatan dan sebagainya, gitu. Saudara bisa berhasil secara politis dan sebagainya. Tapi Tuhan nggak menyertai saudara dengan kuasanya. Untuk apa saudara? Untuk apa itu? Ini nggak mengikut Kristus, namanya mengikut yang lain gitu. Mungkin mengikut Herodes, bukan mengikut Kristus. Kalau mengikut Kristus bukan itu. Gitu. Nah yang kedua sekarang kita masuk ya. Yang pertama tadi ini ya tentang judgment prophecy ya, termasuk ada doksologi judgment ya. Nah yang kedua yang nggak kalah penting ini adalah tentang kritik sosial. Nah kalau saudara bandingkan dengan kitab Hosea misalnya, kitab Hosea itu sangat kuat ya, kritiknya itu adalah kultik ya, urusan ibadah. Nah itu Hosea gitu. Kritik ya, urusan dengan ibadah. Nah kalau saudara membaca di dalam Amos ya, itu aksennya, penekanannya itu adalah pada problem-problem sosial yang ada di Israel. Dan bagaimana seharusnya orang Israel itu bertobat daripada ketimpangan atau ketidakadilan sosial. Kita membaca beberapa ayat, ini penting bagian ini, karena ini termasuk salah satu yang cukup sentral ya, kita bisa mengatakan di dalam kitab Amos ya. 2 ayat 6 sampai 9. Saya baca ya, Amos 2 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nah, saudara melihat ini, judgment-nya kan pasti kan. Tuhan nggak akan menarik keputusan. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Mereka menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Saudara melihat di sini kan ya, apa yang terjadi? Ya, ketidakadilan sosial, oppression, ya, penekanan, ya, pengorbanan terhadap mereka yang lemah, yang miskin, ya, yang nggak ada jabatan. Ya. Selalu yang dikorbankan adalah
orang-orang yang seperti itu. Itu membuat murka Tuhan. 5 ayat 12 ya, 5 ayat 12. Kita membaca ya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit. Kamu yang menjadikan orang benar terjepit. Yang menerima uang suap. Dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sudah perhatikan ya. Orang benar ya. Dijepit di dalam bagian ini. Orang miskin dikesampingkan. Mereka lebih mementingkan apa, Soe? Bukan masalah benar atau salah, bukan yang dipentingkan siap apa, Soe? Yang dipentingkan ini orang penting atau orang nggak penting gitu. Yang dipentingkan itu sebetulnya gitu. Yang dipentingkan ini orang besar atau orang kecil gitu. Itu yang dipentingkan. Yang dipentingkan adalah ini orang beruang atau orang nggak beruang, orang miskin atau orang kaya gitu. Itu yang lebih dipentingkan gitu. Di dalam kehidupan ini ya, Pak, di dalam zaman pada saat itu ya. Dan ini Soe menimbulkan kemuaan di hadapan Tuhan gitu. Ini mereka ini bukan orang yang mengenal Allah seperti ini, karena Allah tidak seperti itu. Meskipun mereka beribadah, ya boleh saja beribadah, saya mungkin bahkan juga kasih persembahan dan sebagainya gitu, mendonate banyak uang dan sebagainya. Tapi tetap gitu, saya ini sikap yang mengorbankan orang miskin, orang benar terjepit, orang miskin dikesampingkan, ketidakadilan sosial. 6 ayat 1 sampai 6 ya. 6 ayat 1 sampai 6 saya baca ya. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka. Perhatikan ya, orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Siapa ini Zoe? Ya pasti petinggi-petinggi ini. Orang-orang terkemuka, menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Apa sih problemnya? Mereka nggak peduli, keturunan Yusuf hancur, mereka nggak peduli. Yang penting mereka tetap bisa di dalam posisi mereka. Gitu. Yang penting mereka tetap ada di dalam menjadi orang-orang yang terkemuka, orang yang disegani. Itu lebih penting buat mereka. Gitu. Daripada mereka memperhatikan rakyat yang hancur. Nggak penting itu bagi mereka. Gitu. Yang penting adalah posisi jabatan mereka. Ya inilah saya, orang-orang yang akan menerima murka Tuhan. Ya Amos itu ya memberitakan kalimat penghakiman untuk orang-orang seperti ini. 8 ayat 4, 5, 6. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Jelaskan ya saya gambaran ini ya. Cukup banyak loh ini di dalam kitab Amos. Intinya apa saya? Ya ini. Mengorbankan orang-orang yang kecil. Sudah melihat kehidupan Kristus ya. Kristus itu kalau mau cari jabatan gampang sekali saya. Gampang sekali. Dia itu sangat punya skill ya saya untuk ini ya. Apa ini namanya? HR gitu ya. Sangat punya dia. Mana dia nggak punya? Dia sangat tinggi saya kemampuan itu. Tapi dia nggak tertarik. Dia datang bukan untuk itu saya. Dia bukan datang untuk terus menjalin hubungan dengan orang-orang elit gitu ya. Mesti ketemu Kayafas lah, Hanas ya, mesti baik-baik sama Pilatus, Herodes, orang-orang kaya dan sebagainya gitu. Saudara lihat kehidupan Yesus Kristus. Dia dekat dengan siapa? Gitu. Dia dekat dengan pelacur-pelacur, dia dekat dengan pemungut-pemungut cukai, dia dekat dengan orang-orang miskin. Ya. Tentu ini sudah nggak boleh tafsir terus kemudian akhirnya jadi ke Marxisme terus kemudian dia Yesus pokoknya bagaimana benci dengan semua orang kaya. Ya tidak, saya tidak gitu. Ada orang kaya yang dikasih juga, Sakius itu orang kaya. Gitu. Bahkan di dalam cerita rich ruler itu ya, itu Yesus dikatakan dia itu iba ya, ada belas kasihan terhadap orang itu. Yesus bukan karena ini kaya terus langsung Yesus membuang muka, ya tidak saya itu. Yesus bukan Marxis lah, pasti bukan gitu.
Ini ada perbedaan ya, tapi saudara perhatikan ya, Yesus waktu di dalam kehidupannya ya, dia dekat dengan orang-orang yang biasa, gitu. Dia dekat dengan orang-orang yang kecil. Dia tidak disilaukan tuh bagaimana menjalin hubungan khusus relasi dengan orang-orang penting supaya posisinya tidak terancam. Itu pasti bukan Yesus sama sekali, saya bukan. Orang Kristen saya yang menghidupi narasi seperti itu ya, dia nggak bisa mengikut Yesus, dia mengikut yang lain sebetulnya. Gitu. Saudara hidup di gereja, saudara cari ini ya Pak, wah mesti baik-baik nih, siapa pentolan-pentolan gereja, petinggi-petinggi gereja, jangan sampai ada masalah dengan mereka, nanti hidup saya repot gitu ya. Atau secara politik, wah saya mesti baik-baik nih dengan para gubernur atau dengan apa ya, dengan hakim-hakim dan jenderal-jenderal dan sebagainya, supaya hidup saya itu lancar, nggak ada yang ngejahilin saya dan sebagainya. Itu bukan orang yang mengikut Kristus ya, bukan. Saudara nggak sedang mengikut Kristus kalau seperti itu. Karena Kristus nggak melakukan itu. Tuhanmu itu siapa sebetulnya? Tuhan saudara dan saya ini siapa? Jalan salib ya, saya ikut Yesus itu seperti konyol ya. Karena apa? Ya karena buat dunia ya, gambaran kayak gini nih, ya wajar-wajar saja. Siapa sih yang nggak perlu relasi dengan orang-orang penting gitu ya? Ya yuk goblok lalu kalau relasinya hanya dengan orang-orang yang sederhana. Nanti kalau kamu kesulitan, nggak ada yang nolong kamu gitu ya. Karena kamu nggak punya orang powerful saya soalnya gitu. Nggak ada orang powerful di dekat kamu gitu ya. Sekali lagi ya saya. Saudara lebih memilih kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara, atau saudara menjual itu ya, demi mendapatkan posisi, demi mendapatkan kemudahan hidup, dengan saudara ada relasi dengan orang-orang yang powerful. Ini yang mana sih sebetulnya narasi kehidupan kita ya? Dan ini precisely yang ditegur oleh Amos di dalam kitabnya gitu. Kamu ini orang Israel ya, petinggi-petinggi, pemuka-pemuka ya, yang ditegurkan oleh orang-orang seperti itu ya. Mereka menikmati posisi mereka, tapi nggak peduli keturunan Yusuf itu. Keturunan Yusuf itu hancur ya, nggak peduli. Keturunan Yakub itu hancur. Mereka doesn't care gitu. Mereka nggak peduli dengan orang-orang kecil. Mereka peduli dengan keadaan mereka sendiri. Mereka peduli dengan perut mereka sendiri yang kenyang ya. Bukan pengikut Kristus ya, bukan. Ini orang yang nggak mengenal Tuhan sebetulnya gitu. Maka penghakiman dari Tuhan itu ya dinyatakan di sini. Saudara, ini ya kita mesti hati-hati ya, saudara. Kita mesti hati-hati. Ini bukan berarti saudara nggak boleh menduduki posisi penting sama sekali. Kalau Tuhan memang memimpin saudara sampai jadi jenderal atau apa ya silakan saja, saudara. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. Tapi jangan karena itu terus kemudian kita jadi menghina orang-orang yang kecil ya. Jangan terus kemudian di dalam waktu Tuhan menempatkan posisi seperti itu terus kemudian kita jadi silau saya dengan ini ya, dengan posisi, dengan jabatan, dengan power terutama ya. Lalu terus kemudian kita hanya bergaul dengan orang-orang yang besar itu ya, petinggi-petinggi ya. Kita buang muka terhadap orang-orang yang kecil gitu. Kita nggak tertarik dengan mereka. Jadi persekutuan ini menjadi persekutuan apa sih? Persekutuan lapisan masyarakat tertentu yang di atas saja. Yang di atas bersekutu dengan yang di atas, nggak mau bersekutu dengan yang lain. Highly elitis ya, model persekutuan seperti ini. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau saudara membaca di dalam kitab Amos, ya, itu Tuhan melancarkan penghakimannya terhadap orang-orang yang seperti ini. Dan begini, ini persoalannya di mana? Persoalannya begini, karena waktu orang melakukan ketidakadilan sosial seperti ini, Tuhan itu menolak ibadah mereka. Tuhan nggak mau menerima ibadah mereka. Jadi, yang dinamakan ibadah ya itu bisa saja masih hadir secara struktur eksternal ya, kelihatan rumahnya ya, kelihatan strukturnya masih ada gitu. Tapi Tuhan sebetulnya sudah nggak berkenan. Ini tinggal tunggu kolaps saja gitu. Seperti waktu di dalam zaman Yesus ya. Saudara kalau bilang Bait Allah masih ada. Oh masih ada. Corrupted tapi di sana ya. Dan Yesus memberikan peneguran. Tapi mereka nggak peduli. Mereka tetap seperti itu ya. Mereka bahkan menyalibkan Yesus. Mereka nggak mau dengar kalimat yang bikin panas seperti ini ya. Kalimat kebenaran, bikin mereka panas. Mereka nggak mau bertobat daripada dosa-dosa mereka. Mereka tetap melakukan kejahatan ya, dengan mengorbankan orang-orang kecil. Tetap dengan seperti, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, kalau sudah membaca di dalam Amos ya, ini social corruption seperti ini ya. Ini kerusakan sosial ini ya. Yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat ya. Ini membuat ibadah mereka itu meaningless, nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mau terima itu. Sekali lagi ya, saudara perhatikan ya, saudara ini saudara yang bekerja khususnya gitu ya. Saudara jangan minggu ke gereja, terus kemudian seperti dikatakan di dalam kitab Amos tadi kita baca kan ya,
Giliran bila hari Sabat selesai ya, kalau hak Sabat sih bye-bye semuanya, orang itu seperti benar, seperti adil, seperti righteous dan sebagainya, seperti rendah hati ya. Tapi bila hari Sabat berakhir supaya saya bisa pakai neraca yang ini ya Pak, dimanipulasi gitu. Ya, ternyata kehidupan dualisme seperti ini sudah ada dari zaman dahulu itu, bukan problem baru. Waktu Minggu ya jadi orang yang seperti kayak memuji Tuhan, wah saleh luar biasa ya. Begitu di dalam keseharian menekan, mengorbankan orang miskin, gitu. Menjerat orang miskin ya, mengorbankan orang benar dijerat ya. Gak penting buat mereka, kenapa? Ya karena buat mereka ya, toh saya masih bisa beribadah kok hari Minggu, saya masih bisa persembahan ya, masih ada korban bakaran, saya masih bisa melakukan ini ya, saya masih bisa donasi dan sebagainya. Mereka pikir Tuhan juga bisa disuap kali ya. Mereka pikir Tuhan bisa disuap seperti itu ya, tanpa pertobatan. Tapi di dalam keseharian, di dalam masyarakat melakukan ketidakadilan itu. Membuang muka ya terhadap orang kecil, nggak peduli sama sekali dengan kebutuhan orang-orang yang sederhana. Gitu. Karena apa? Ya karena mereka mau mengukuhkan posisi mereka sendiri. Mereka terus mau menjadi terkemuka ya. Celakalah orang-orang seperti ini ya. Celakalah saudara dan saya, kalau kita mengikuti jalan ini jalan lebar yang menuju kepada kebinasaan. Ini bukan jalan salib, ini jalan lebar. Ini jalan yang nggak pernah dilalui oleh Kristus. Kristus bukan berjalan di dalam jalan ini. Maka, ya, again, kita mengikuti yang mana ya ini? Amos adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan ya. Berat menyampaikan khotbah seperti ini, ya tentu berat. Yang lebih gampang yaitu jalan lebar ya, jalan damai sejahtera ya. Khotbah yang menyenangkan jemaat ya, yang nggak perlu ditegur dosana ya, yang politically correct, institutionally correct gitu ya, jangan menyinggung pimpinan dan sebagainya ya. Jangan pernah ada self kritik ya. Kalau mau kritik saja bangsa lain gitu misalnya. Kalau mau kritik ya kritik saja gereja lain gitu misalnya. Jangan ngomongin tentang kelemahan gereja sendiri ya. Nanti bahaya posisimu dan sebagainya. Sekali lagi ya, kita ini mengikut siapa ya sebetulnya gitu. Perhatikan ya, Yesus ya. Yesus itu orang Yahudi. Kaum mana yang paling banyak dikritik oleh Yesus itu? Kaum Yahudi atau kaum Samaria? Sudah jawab sendiri, itu jelas sekali di dalam Injil ya. Yesus itu orang Israel ya. Bangsa mana yang lebih banyak dikritik oleh Yesus? Bangsa Israel atau bangsa apa? Romawi, Mesopotamia, Babilonia atau apa gitu ya? Bangsa yang mana sih yang paling banyak dikritik oleh Yesus? Yesus lebih tertarik untuk melakukan kritik terhadap bangsa Romawi atau Yesus lebih tertarik melakukan kritik terhadap bangsa Israel? Yang mana? Yesus lebih banyak mengkritik mana sih? Tempelnya orang Yahudi atau kuil-kuil berhalanya bangsa-bangsa lain? Yang mana? Yesus lebih banyak mengkritik mana sih? Lebih banyak mengkritik bait sucinya Yahudi ya, yang ada di Yerusalem itu, atau kuil-kuil di kota-kota lain bangsa-bangsa pagan yang nggak mengenal Yahweh gitu. Itu yang lebih banyak dikritik, atau lebih banyak Yesus mengkritik tempel Yahudi? Yang mana sih? Jawabannya jelas semua di dalam Alkitab ya. Kalau sudah membaca di dalam Injil, itu sangat jelas gitu. Seorang nabi ya, itu nggak diterima di tempatnya sendiri. Celakalah nabi yang diterima di tempatnya sendiri. Karena itu pasti bukan nabi yang diutus oleh Tuhan. Itu nabi palsu sebetulnya. Kalau saudara punya pelayanan, ya saudara punya pelayanan terus kemudian diterima oleh orang-orang yang nggak suka untuk bertobat, ya ini pelayanan yang celaka berarti gitu. Nggak ada modelnya di dalam Alkitab seperti itu. Nggak ada modelnya sama sekali, nggak ada gitu. Oh, ada modelnya, yaitu nabi-nabi palsu itu, modelnya itu. Tetapi orang seperti Amos, seperti Yesaya, ya, seperti Yesus Kristus, ya, yang saudara dan saya mengikutinya, kita nggak mendapatkan model seperti itu. Kita mendapatkan mereka ini adalah orang-orang yang nggak berkompromi di dalam penyampaian firman Tuhan. Sekali lagi ya, bukan berarti memang setiap saat harus menyatakan murka dan penghakiman Tuhan. Ya memang tidak gitu. Ada saatnya mesti menyatakan penghiburan, ya menyatakan penghiburan. Ada saatnya memberitakan tentang kasih, ya, tentang pelukan Tuhan, ya, tentang belas kasihan Tuhan. Ya harus memberitakan itu gitu. Sejauh yang Tuhan pimpin apa ya dia menyampaikan itu ya. Tapi dia nggak bisa tidak ya. Kalau Tuhan mesti menyampaikan kalimat penghakiman, dia akan menyampaikannya juga. Gak peduli siapapun yang mendengar itu bukan urusannya dia. Gitu. Urusannya dia adalah taat kepada apa yang mau disampaikan oleh Tuhan.
Berbahagia lah saudara kalau pelayanan kita seperti itu, kita ada penyertaan Tuhan. Bukan karena kita sempurna ya, ini bukan karena kehebatan kita atau bahkan karena keberanian kita ya. Ini bukan tentang kita saudara. Ini tentang anugerah Tuhan ini. Ini tentang belas kasihan Tuhan yang masih memelihara saudara dan saya. Berbahagia kalau kita masih ya mendapatkan belas kasihan Tuhan seperti itu. Abraham itu orang yang disebut bapak orang beriman. Bukan karena dia hebat lebih daripada yang lain, lebih beriman daripada yang lain, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Bukan karena Abraham hebat. Kita sudah pernah membahaskan ya di dalam ini apa perbandingan Saul dan Daud ya. Daud itu disebut sebagai a man after God's own heart. Ya, ini adalah raja yang mendapat perkenanan hati Tuhan. Karena apa sih? Ya bukan karena Daud itu lebih nggak ada kelemahan daripada Saul. Kita tahu Daud juga ada kelemahan. Tapi bedanya apa sih? Daud itu disebut a man after God's own heart. Karena anugerah kasih karunia Tuhan itu menopang Daud. Jangan boasting ya, jangan bermegah karena kayak kita lebih saleh, kita lebih suci, kita lebih berani menderita. Ini bukan ini saya, bukan pengajaran Alkitab ya, nggak kompatibel dengan teologi anugerah. Teologi anugerah nggak pernah mengajarkan itu. Teologi anugerah itu berdoksologi mengembalikan segala sesuatu itu bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Kristus. Bukan bagi kemuliaan saudara dan saya yang dianggap lebih baik, lebih setia daripada orang lain. Nonsens, itu nggak ada itu. Itu kalimat yang luar biasa, ngawur gitu. Itu orang yang nggak mengenal Alkitab sebetulnya. Tapi sudah membaca ya di dalam bagian ini, sekali lagi ya, kalau kita di dalam kehidupan ini, kemasyarakatan, di dalam kehidupan sosial ya, saudara membuang muka terhadap orang-orang yang kecil dan sebagainya. Kita nggak mempedulikan mereka. Bahkan kalau bisa kita mengorbankan mereka saja ya. Itu adalah orang yang tidak diterima ibadahnya di hadapan Tuhan. Penghakiman itu pasti akan dinyatakan. Pasti Tuhan itu nggak mungkin gagal di dalam penghakiman. Karena Tuhan bukan Allah yang bisa dipermainkan. Kalau manusia sih bisa dipermainkan, betul gitu. Tapi Tuhan nggak bisa dipermainkan. Kita mesti mempunyai hati yang takut kepada Tuhan ya, lebih daripada takut kepada manusia. Kita mesti lebih takut kalau kehidupan kita nggak lagi diperkenan oleh Tuhan. Tuhan nggak menyertai kita lagi. Kita mesti lebih takut hal ini daripada kita ini disegani, menjadi terkemuka, atau orang datang kepada kita, menghormati kita, itu nggak penting sama sekali, nggak penting. Kita mesti belajar mati terhadap ya pencobaan-pencobaan seperti ini. Kalau kita mengorbankan penyertaan Tuhan lebih yang kita cari itu adalah lebih daripada akhirnya kita lebih mencari perkenanan manusia ya, penghormatan daripada manusia. Maka kita di dalam keadaannya betul-betul bahaya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, intinya kita membaca di dalam kitab Amos ini apa ya? Tanpa etik ya, tanpa ethics. Kita pakai istilah ethics di sini dalam pengertian yang tinggi ya, bukan dalam pengertian yang liberal, bukan gitu. Tanpa etik yang benar, tanpa keadilan sosial, tanpa care for the poor, tanpa hati untuk mengasihi orang-orang yang hancur itu tadi gitu ya. Maka ibadah kita ya, itu ibadah kita di hadapan Tuhan, itu Tuhan tidak menerimanya. Tuhan nggak mau menerima, Tuhan nggak mau ada kontak dengan kita. Gitu. Dan ini ya kalau kita sudah dibuang seperti ini ya sudah berarti ini sudah nggak ada lagi gitu. Mau tempat ibadah masih ada ya, gedung gerejanya masih ada, semuanya rapi organisasinya. Tapi kalau Tuhan sudah membuang, ya itu Tuhan sudah membuang. Gitu. Lebih baik di dalam satu keadaan yang kelihatan seperti kayak strukturnya mungkin kurang rapi gitu kan. Tapi Tuhan ada di sana itu. Jemaat mula-mula itu ya, jemaat mula-mula ya. Mereka punya organisasi apa sih? Organisasinya ya rada berantakan sih kalau mau dibilang gitu ya. In process lah maksudnya ya. Tapi mereka ini benar-benar adalah persekutuan yang dikasih Tuhan. Mereka ini adalah persekutuan yang Tuhan itu bersuka atasnya. Mari kita minta kepada Tuhan ya di dalam kehidupan kita supaya kita dijauhkan daripada sikap yang keliru seperti ini ya. Karena Tuhan ya, itu Tuhan akan datang dengan penghakiman ya. Kalau kita nggak bertobat ya. Tapi berbahagialah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, bertobat terus menerus ya, dan ibadah kita ya menjadi ibadah yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.
Demikian saya pembahasan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan berbelas kasihan kepada kita, dan kita boleh terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian.